Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa Inggris, perkenalkan nama saya Lira Dwi Febrianti. Siap nggak nih kalian buat tantangan baru hari ini? Kalau biasanya belajar bahasa Inggris itu kan cuma buka buku, terus tulis. Nah, hari ini kita bakal ubah nih, kelas kita jadi arena pertempuran otak. Welcome to GameKit. Kenapa kita pakai GameKit sih? Karena ini bukan sekedar quiz biasa loh. Di sini setiap jawaban benar adalah modal kalian untuk beli power up. Pasang jebakan ke lawan dan jadi pemenang di papan skor teratas. Spesial untuk murid-murid aku nih kelas 5 SD. Kita bakal buktiin kalau belajar struktur kalimat itu bisa seseru main game favorit kalian. Misi utama kita hari ini tuh ada yang tahu gak? Yap, menaklukkan simple present tense. Kita nggak cuma sekedar baca, tapi kita akan menganalisis nih perbedaan antara kalimat positif dan kalimat negatif. Kapan harus pakai don't dan kapan harus pakai doesn't. Dan kapan kata kerjanya itu harus pakai is. Kalau kalian teliti, pasti poin kalian itu bakal melesat tajam dan lebih tinggi dari teman-teman kalian. Nah, metode yang akan kita pakai hari ini adalah game-based learning yang dipadukan dengan drilling. Artinya, kalian akan terus ditantang dengan berbagai bentuk kalimat sampai kalian itu benar-benar hafal di luar kepala tanpa rasa bosan. Semakin cepat dan tepat kalian menganalisis kalimatnya, maka semakin kaya nih karakter kalian di dalam game tersebut. Nah, sebelum kita mulai nih ke tutorialnya, pastikan beberapa senjata ini tuh sudah kalian siapkan di meja ya. Kita butuh apa aja ya? Ya, yang pertama kita itu butuh perangkat yang mendukung seperti smartphone, kemudian tablet atau laptop yang bisa digunakan untuk membuat atau memainkan. Jadi kalian harus punya perangkat masing-masing ya. Kemudian pastikan koneksi internet yang kalian punya itu kencang, supaya nggak nge-lag dan mudah dalam beli item. Dan yang paling penting, kalian itu harus apa? Harus konsentrasi penuh, karena kalian akan mengerjakan soalnya. Nah, sudah siap mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan jadi juara di kelas hari ini? Siapkan kode masuk kalian, tetap fokus, dan ingat, analysis carefully, win easily. Ayo kita mulai tutorialnya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kalian bisa masuk ke Chrome atau Google. Kemudian kalian langsung ketik saja GameKit. Kemudian kalian langsung pilih menu yang paling atas. Nah, sebelum kita masuk ke GameKit, kita harus bikin atau registrasi akun dulu ya. Jadi kalian bisa langsung pencet yang daftar gratis. Nah, untuk registrasi pada web GameKit ini tuh juga sudah cukup mudah. Kalian bisa langsung menautkan dengan akun Google yang sudah tertaut pada perangkat kalian. Di sini saya akan memberi contoh, akan langsung menautkan dengan email saya. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah halaman selanjutnya. Sebelumnya saya memang sudah pernah login karena saya ingin mencoba. Nah, jika kalian ingin menambahkan pertanyaan baru, kalian bisa langsung saja pencet yang perlengkapan baru di sini. Pencet saja. Kemudian kalian langsung bisa kasih nama di sini itu subjek yang ingin kalian teskan. Contohnya punya saya English, dan pilih bahasa yang ingin digunakan serta subjek yang ingin kalian teskan. Kita langsung saja pencet berikutnya. Nah, di sini ada picture yang bisa kalian jadikan sebagai cover nantinya untuk soal kalian. Nah, ini adalah tampilan berikutnya. Bisa kita lihat di sini bahwa ada beberapa fitur yang bisa kita akses walaupun kita tidak berlangganan. Yang pertama itu ada tambahkan pertanyaan. Fitur ini itu fitur manual apabila kita nih sebagai guru ingin memasukkan atau menginput pertanyaan yang sudah kita buat itu satu-satu gitu. Nah, kemudian ada menghasilkan dengan AI. Nah, kalau generate dengan AI ini tuh berarti kita itu meminta AI untuk membantu membuatkan desain sekaligus pertanyaan. Jadi kita nggak usah ribet satu-satu harus nge-input. Kemudian ada
ada buat dengan flashcard. Nah, buat dengan flashcard ini itu salah satu fitur ketika kalian itu sudah membuat pertanyaan dan ingin membuat pertanyaan itu jadi pertanyaan yang bentuknya itu flashcard, jadi bukan pilihan ganda atau isian singkat. Nah, kemudian ada kolaborasi with Keep Collab. Jadi kolaborasi dengan Keep Collab ini itu yang dimaksud ketika kalian itu guru-guru nih yang pakai GameKit atau anak-anak kalian nih murid-murid pakai GameKit ini tuh bisa berkolaborasi dengan user GameKit yang lainnya gitu. Nah, kemudian di sini ada fitur tambahkan dari bank soal. Nah, ketika kalian itu ingin membuat soal kemudian kok mencari referensi, kalian bisa buka fitur ini untuk untuk mencari referensi soalnya. Nah, di referensi soal ini juga bisa kalian inputkan dengan nanti pencet add saja seperti itu. Nah, yang terakhir ada import dari spreadsheet. Jadi import dari spreadsheet ini tuh mempermudah kita nih sebagai guru kalau nggak mau masukin pertanyaannya tuh satu-satu, kalian bisa langsung saja import dari spreadsheet. Jadi sebelumnya kalian sudah membuat soal, kemudian kalian inputkan ke spreadsheet. Nah, nanti dari aplikasi spreadsheet ini kalian bisa konversikan lagi menjadi pertanyaan di GameKit yang bisa dikerjakan oleh anak-anak kalian seperti itu. Nah, karena kita akan membuatnya manual, maka saya akan menggunakan fitur yang tambahkan pertanyaan. Nah, seperti ini fiturnya. Bisa dilihat ya, di sini ada dua jenis pilihan pertanyaan. Yang pertama itu ada pilihan ganda dan juga ada isian singkat. Untuk di bawahnya itu ada beberapa fitur. Yang pertama ada 3 fitur yang bisa kalian gunakan. Tapi kalau kalian gunakan 3 fitur ini, maka kalian harus berbayar. Yang pertama itu ada fitur tambahkan foto, kemudian bisa tambahkan audio, dan yang terakhir itu fitur untuk pembuatan soal rumus matematika. Nah, kalian bisa lihat di samping sini ya. Di sini ada tanda centang dan ada tanda silang. Ini tuh menandakan, yang tanda centang itu menandakan bahwa pertanyaan itu benar seperti itu, dan 3 tanda silang di bawahnya itu menandakan bahwa pertanyaan itu salah. Nah ini untuk yang jawaban singkat, kalian bisa dilihat hampir sama, cuman berbeda pada bobot pertanyaannya. Kalau di pertanyaan jawaban singkat ini ada 2 pilihan, yaitu ada jawaban yang tepat, kemudian ada yang berisi. Seperti itu perbedaannya di situ. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk menginput satu persatu soal yang sudah saya buat ya. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang sudah saya buat. Kita akan salinkan satu-satu pertanyaannya ke GameKit-nya ya. Kita tinggal tempelkan saja. Di sini kalian bisa atur mana jawaban yang tepat, mana jawaban yang salah gitu. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang sudah saya buat dan sudah saya input ke GameKit-nya. Di sini saya membuat 4 pertanyaan. Kalau pertanyaan kalian sudah selesai, maka kalian bisa pencet selesai di sini. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan untuk bisa langsung memainkan permainannya bersama murid-murid kalian. Nah, di sini ada 2 fitur yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada mainkan langsung, atau play live. Nah, play live ini itu fitur yang memudahkan kalian untuk bermain bersama-sama di dalam kelas bersama murid-murid kalian. Sedangkan bermain dengan berikan PR itu berarti atau assignment homework itu
Berarti kalian itu murid-murid kalian itu bisa mengerjakan soal dimanapun di luar jam pembelajaran sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, kita coba memainkan langsung ya. Nah, bisa dilihat nih, di sini banyak sekali game-game yang bisa kalian akses, walaupun kalian itu tidak berlangganan, kalian itu bisa mengakses game-game ini tuh secara gratis bersama dengan murid-murid kalian. Nah, di sini saya akan uh, menggunakan game yang jangan menengok ke belakang. Jadi game ini tuh meminta di mana siswa itu ketika berhasil menjawab pertanyaan, maka bobot dari nilai pertanyaan itu akan berubah menjadi energi yang digunakan untuk mereka berlari sejauh mungkin, setinggi mungkin ke puncak di game ini gitu. Jadi itu nanti akan menentukan posisi teratas mereka di papan skor. Langsung saja kita pencet melanjutkan. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa setting yang bisa kalian atur. Nah, setting utamanya itu ada durasi sama ya di sini yang setting utamanya itu durasi. Jadi semakin banyak soal yang kalian berikan, maka di sini durasinya lo semakin banyak juga ya. Ini saya mencontohkan 3 detik saja cukup. 3 menit saja cukup. Kemudian ada setting-setting lain yang bisa kalian sesuaikan. Nah, setelah itu kalian bisa langsung klik melanjutkan. Kita tunggu ya. Oke. Kita mengeklik melanjutkan tadi. Jadi sebelum kita memulai gamenya, kita itu bisa meng-enter code ini, kita bisa sharekan ke grup WhatsApp kalian atau Google Classroom supaya murid-murid kalian itu bisa join. Nah, ketika semua anak-anak itu sudah join, maka kalian bisa pencet yang mulai permainan. Maka permainan akan segera dimulai. Nah, bisa dilihat tampilannya itu akan seperti ini. Jadi sebelum main, diusahakan murid-murid itu sudah menjawab pertanyaan. Nah, oke teman-teman, sekarang kalau kalian sudah selesai menyelesaikan misi di dalam gamenya, sekarang kalian bisa melihat nih skor murid-murid kalian itu di sini nanti akan ada nama-nama murid kalian. Kemudian di sini ada beberapa evaluasi yang bisa kalian baca dan kalian juga bisa melihat kinerja atau hasil dari jawaban murid-murid kalian dengan mencet live report gitu. Nah, di sini sudah disediakan beberapa evaluasi yang bisa kalian analisis sendiri nih, yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang sulit dijawab dan yang sekiranya itu mudah untuk dijawab untuk murid-murid kita. Nah, untuk kalian jangan takut kalau misal kok nggak bisa menginput nilainya manual, kalian tuh bisa langsung menginput nilai atau mereka bernilai langsung dengan ekspor ini. Kalian pencet saja, nanti otomatis akan terunduh seperti itu. Nah, untuk melihat satu persatu kalian bisa melihat di menu-menu berikutnya seperti ini. Itu di bawahnya juga ada tuh, ada beberapa indikasinya. Nah, ini kita bisa lihat nih, oh si anak ini tuh dia bisa menjawab soal yang ini segini banyaknya gitu gitu deh. Nah, baiklah, itu tadi langkah-langkah mulai dari pengenalan fitur hingga cara pembuatan soal di GameKit. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Inggris bukan sekedar tantangan kecanggihan teknologi, melainkan tantangan bagaimana kita itu menciptakan ekosistem belajar yang interaktif. Dengan GameKit, kita tidak hanya memberikan latihan soal, tetapi kita sedang membangun keterlibatan siswa atau student engagement melalui elemen gamifikasi yang relevan dengan dunia mereka. Melalui media ini, kosakata dan tata bahasa yang biasanya dianggap membosankan
berubah menjadi tantangan yang seru dan kompetitif. Ingatlah bahwa kunci keberhasilan media pembelajaran adalah kreativitas kita sebagai pengajar dalam mengemas materi tersebut. Semoga tutorial yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Anda. Selamat mencoba dan selamat berkreasi dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.